Hari ini hari yang bahagia banget nih. Ini adalah podcast pertamanya Rumah Sakit Umum Bella, yaitu PDKT, Podcast Dokter Kesehatan Terpercaya bersama Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. Nah, hari ini saya Rita Megawati akan menjadi host Anda untuk membahas isu-isu seputar kesehatan pastinya dan pastinya akan sangat bermanfaat banget buat kita semua sahabat Bella dengerin. Nah, pagi ini saya nggak sendirian pasti, langsung ditemani sama narasumber kita yang pastinya luar biasa, yaitu Dr. Taufik Aziz, spesialis bedah dari Rumah Sakit Umum Bella. Halo dok, apa Halo, kabar? selamat pagi. Selamat Pagi, pagi, sahabat Bella ya. sahabat Bella nih dok, semua Ya, pengen denger langsung pencerahan dari dokter. siap. Gitu. Nah, Dokter Taufik Aziz ini adalah merupakan spesialis bedah. Pastinya udah hits banget, saya udah sering banget dengar nama dokter nih. Jadi, tapi saya mau tanya, pagi ini kan kita kebetulan pengen ngambil satu tema yang cukup menarik. Saya ini orang awam nih dok. Jadi saya kemarin ada sempat baca satu istilah, langsung aja nih saya mau tanya sama dokter, Ya, yaitu mengenai hemoroid dan fistula ani ya. gitu. Jadi buat sahabat Bella, kita mau tanya-tanya langsung ya sama Dokter Taufik ya. Hemoroid dan fistula ani itu sebenarnya penyakit apa sih, Dok? Ya, jadi ada dua penyakit itu ya, fistulani dan hemoroid. Mm-mm. Hemoroid atau wasir atau ambeien. Itu memang salah satu penyakit di daerah anus yang Oh, paling hits ya, ya oh kan? gitu ya. Artinya Hits ya, paling penyakit ada paling hits paling juga. banyak diderita ya. Oh gitu Jadi ya. mungkin perbedaannya begini, kalau ambeien atau Mm-mm. wasir Iya. atau istilahnya hemoroid adalah Uh-uh. suatu pelebaran dari vena plexus hemorrhoidalis atau Hmm, pelebaran pembuluh darah vena di di daerah daerah. anal kanal atau di daerah saluran anus. Oh Ya, gitu. kalau bahasa awamnya mungkin bisa juga disebut sebagai varises ya. Tapi Oh, letaknya di daerah daerah anus tersebut. ya. Oh, Kalau fistula ani adalah mm-mm. suatu keadaan di mana terjadinya saluran abnormal. Hmm. Jadi saluran patologis yang terbentuk di daerah anus, Uh-uh. tepatnya di kulit di sekitar anus ya. Jadi Oh, menghubungkan antara rongga anal kanal, rongga uh-uh. saluran anus Iya. tembus Saluran ke kulit. pembuangan tuh ya, Iya, Dok? iya. Heeh. Saluran anus tembus ke kulit. Jadi itu Mmm, adalah fistel. Jadi ada saluran abnormal. oh Ya. gitu. Harusnya kan nggak ada ya. Iya, jadi Biasanya. itu kalau visulaan itu lebih kayak boleh dibilang kayak kelainan bawaan atau memang penyakit tuh, Dok, kalau Bukan. kayak gitu? Jadi kelainan yang terjadi bukan kelainan bawaan. Jadi Oh, terbentuk karena biasanya 40% itu karena abses atau bisul yang tidak oh, ditangani secara baik, biasanya bisul yang pecah secara spontan sehingga wah, terbentuk saluran yang abnormal gitu loh. wah Harusnya serem banget tuh harusnya kan dengernya. nggak ada ya di Iya daerah iya, situ harusnya nggak. Jadi bukan oke. bukan bukan suatu keadaan bawaan. Oh, jadi sebenarnya kalau bukan keadaan bawaan berarti kita nih sahabat Bella bisa banget bisa kena kalau kita nggak tahu Ya, gejala atau cara betul betul. menghindarinya ya dok. Wah, kalau gitu kita mesti pengen tahu juga nih dok. Pasti sahabat Bella juga pengen tahu faktor penyebab terjadinya penyakit hemoroid dan fistula anus itu biasanya dari mana sih dok? Oke, jadi ada banyak faktor ya, Mm-mm. faktor eksternal, internal ya. Jadi Hmm, faktor hemoroid yang paling banyak adalah cara pola makan kita yang kurang baik ya. pola Misalnya makan. dia kurang makan serat, terus Hmm, menimbulkan kesulitan di dalam defekasi atau kesulitan di dalam BAB ya? BAB sehingga Oh, terjadi gesekan di daerah anal kanal hmm, menyebabkan penurunan atau ada namanya anal cushion ya kalau di istilah mm-mm. medis ya atau kalau awamnya adalah bantalan. Oh, Di anus itu ada bantalannya. oh Nah, gitu ya? bantalannya itu rusak karena kegesek secara kronis karena Hmm, proses defekasi BAB yang sulit sering tadi. sulit akan menyebabkan dilatasi atau pelebaran pembuluh darah di Oh. daerah sana. Jadi biasanya kalau kita bicara tadi pola makan ya sahabat Bella, itu biasa kurang serat tuh ya dok Iya, ya. sama makan ini yang Pedes-pedes pedas. gitu ya Iya, dok. Aduh saya betul. mana suka Iya. pedes Itu salah banget. satu disposisi faktor pencetus Oh gitu. terjadinya hemoroid. Tapi nggak selalu kan dok orang yang suka pedes pasti kena ke sana. Kalau ekstrim pedasnya Umumnya kena. lambat laun akan kena. Oh Yang gitu. terus ada proses yang habit yang kurang baik ya. Misalnya BAB terlalu lama ya. Biasanya kan orang-orang sekarang BAB bawa HP itu ya. Ya, chatting, Chatting chatting berjam-jam tuh dok. berjam-jam. Waduh.
Nah, Itu itu juga bisa juga jadi penyebab ya? satu faktor pencetus. Oh, Ya, wah nih sahabat Bella, mulai sekarang kalau ke toilet jangan lama-lama. Ya dok ya, iya, iya, karena itu bisa pencetus juga ya. salah satu. Oh, dan itu juga bukan cuma hemoroid, fistula ani juga penyebabnya sama dok? Bukan, kalau fistula ani beda lagi. Agak beda Ya, ya. Oh, jadi 40% fistula ani atau bisa dibilang apa saluran abnormal ya, iya. terowongan di kulit gitu ya. Hmm, hmm, hmm. Itu 40% karena bisul. Oh, dan Jadi itu penyebab bisulnya dari apa tuh dok? bisul banyak penyebabnya, Oh, misalnya karena infeksi di kelenjar di sekitar anus ya, mungkin oh, faktor higienitas yang kurang baik higienis. ya, Oke. jadi menyebabkan abses. Oh, Abses harus ditangani secara baik pula, jangan orang menunggu pecah ya, karena kalau oh. menunggu pecah spontan Mm-mm. sudah terbentuk track abnormal. Aduh, duh. Sehingga kalau ada abses perianal harus ke dokter, kemudian Mm-mm. kita tangani, kita keluarkan pusnya, nanahnya Mm-mm. Mm-mm. supaya cepat sembuh. Oh, Sehingga tidak terbentuk itu fistula ani di oh kemudian hari gitu ya. ya. Dan kalau seperti itu biasanya kalau kita sebagai orang awam nih, sahabat Bella juga pengen tahu nih dok. Biasanya kan mungkin tadi dokter bilang mulai dari kekurangan serat, kemudian mulai dari sorry BAB-nya agak sulit gitu Iya. ya. Apakah setiap orang yang mengalami gejala seperti itu atau mengalami kesulitan BAB sudah dipastikan bakal menuju ke arah bisa sakit hemoroid tadi ya dok ya? Iya bisa. Gitu ya. Mungkin harus tahu gejalanya ya. Gejalanya iya nih, gejalanya Gejala. apa tuh Ya, dok kalau biasanya? gejalanya hemoroid, orang biasanya datang ke rumah sakit. Heeh. Itu ada tiga biasanya, Hmm. paling besar ya, Mhm. majority ya. Yang pertama adalah adanya benjolan di anus. Oh, Jadi dia ada benjolan timbul saat setelah BAB oke. ya. Setelah BAB kok timbul benjolan nih. Akhirnya Oh. kadang masuk lagi. Kadang nggak bisa Oh, masuk, jadi dia seperti ada benjolan yang keluar. keluar Iya. dari saluran. Iya, itu gejala pertama ya. Oke. Yang kedua biasanya nyeri. Setelah Hmm. ada benjolan dia nyeri di sekitar anus. Yang Pada saat BAB atau bisa saat BAB atau pada saat tidak setelahnya BAB. juga? Iya. Oh. Yang ketiga ada BAB bercampur darah. Jadi Hmm. pada saat dia BAB timbul perdarahan. Jadi kadang Hmm. netes, kadang banyak. Wow. Darahnya merah segar ya karena itu Hmm. perdarahan ya. Mm-mm. Eh, Gejala tiga gejala itulah yang Mm-mm. paling Udah dominan. pasti langsung ketahuan itu pasti hemoroid ya Iya. dok ya. Dan nanti dokter akan mengklasifikasi Hmm. karena MB ini kan banyak tipenya. Oh begitu. Ya, jadi ada 4 Oh. tipe ya. Nah, ini kita juga perlu tahu nih, sahabat Bella. Jadi hemoroid dan fistula ani juga ada tipe atau Fistulanya ada tipe. ada tipenya Iya, juga. Jadi bukan cuma sekedar ambeien atau wasir istilahnya iya, orang awam ya, Dok. Tapi kita mesti kenali juga tadi selain gejalanya dan yang berikutnya juga kita mesti tahu juga nih tipe-tipenya karena ternyata ada tadi ya, Dok. iya, Ada ada 4. 4 ya. Boleh dijelasin tuh, Dok, Oh iya. kira-kira tipenya Oke. apa aja? Grade 1 ya biasanya Mm-mm. timbulnya perdarahan saja ya. Tapi dia belum ada benjolan ya. Oh, oke. BAB berdarah tapi belum ada benjolan. Oh, jadi belum berasa nih, Dok. Berasanya Iya, cuma ada biasanya ada pendarahan BAB aja. perdarahan, Heeh. netes, nyeri kadang, tapi belum Mm-mm. ada protusi atau penonjolan. Oke. Belum ada benjolan. Oke. Kalau grade 2 sudah ada benjolan, Oh, berdarah juga, berdarah juga, benjolan juga. benjolan juga. Cuma Oh, benjolannya ini dia masuk lagi, bisa oh, masuk spontan. Jadi bisa langsung masuk iya sendiri. banyak kan. Jadi Hmm. Mesti saat dibayangin dulu nih ya, ya, sahabat Bella. saat dia BAB tiba-tiba benjolan keluar. Setelah Oke. selesai BAB, benjolan masuk lagi. Itu Oh, grade 2. oke. Grade 3 Mm-mm. benjolannya sudah keluar Mm-mm. tapi Nggak tidak bisa bisa masuk. spontan. Tidak bisa spontan. Tidak bisa spontan Ya, masuk. bedanya di situ. Oh, jadi Gimana kalau cara masuknya? oh, Biasanya pakai manual, didorong pakai jari. Jadi, oh gitu. jadi banyak pasien-pasien yang Oke, oke, dok oke. setelah BAB keluar benjolan, tapi masuk, tapi pakai jari saya dorong. Nah itu udah Oh, grade 3 ya. 3. Tapi kalau grade 4, Oh, benjolannya sudah keluar, mm-mm. tapi Udah nggak bisa masuk. nggak bisa secara manual. Jadi mau didorong gimana pun nggak bisa. Jadi Aduh. tetap dia di luar. Oh, Dan berarti dengan kata lain, ini saya sambil membayangkan nih, sahabat Bella, kita sama-sama bayangin ya. Jadi, benjolan, bayangin dong keluar dari saluran BAB, iya, terus udah nggak bisa masuk lagi. iya, Ini pembahasan pertama aja udah seru begini iya. ya, Dok. Ini Saya jadi, ini grade 4 ini. ini udah grade Ya, 4. bayangin sakitnya gimana ya. Oh, Biasanya jangan deh. dilanjutkan dengan terjadinya trombosis, artinya
pembuluh darah Hmm. kejepit, Hmm. menghitam nanti karena pembuluh darahnya terjadi trombosis. Dan bisa berefek ke hal lain ya dok kalau seperti Nyeri itu. sekali, nyeri sekali. Itu salah satu penyakit yang paling nyeri ya grade 4 ini. Hmm. Tindakannya ya nanti dibicarain ya. Iya, iya betul-betul banget dok. Iya. Kita pastinya hari ini Yang penting juga tahu dulu grade-grade-nya, 1, 2, benar-benar. 3, dan 4. Oke. Indikasinya operasi atau tindakan Mm-mm. itu grade 3 dan grade 4 Oh, jadi ya. kalau grade 1 dan Grade grade 1, 2 grade 2 mungkin orang masih belum ngeh ya dok. iya belum nggak, dan biasanya dokter juga akan menyarankan grade 1, grade 2 ini konservatif dulu. Artinya Oh, dengan pengobatan, pengobatan, dengan perubahan pola makan, makan. ya, habitnya juga dirubah Ya, tadi yang tadi tuh disebutin ya. jangan chatting terus di toilet ya Iya. dok. Terus kalau grade 3, grade 4 tindakan. Hmm. Tindakan kan ngebayangin kan ada yang surgical, non surgical. Hmm. Kalau surgical dengan pembedahan kan ada yang dengan pembedahan konvensional, Nah, ada yang dengan pembedahan minimal invasive surgery. Ya, nanti hmm. mungkin dibicarain ya. Iya, iya. Ya Ini dengan saya justru keuntungan-keuntungannya ya. Iya, saya justru mau tanya nih dok. Memang kalau kita udah tahu tadi, jadi udah bahas sahabat Bella, jangan lupa. Saya mau tadi pokoknya yang saya ingat, ini saya selama podcast pengen senyum aja sulit nih dok, karena ngedengernya aja udah. Ini buat sahabat Bella, penting banget dengerin PDKT-nya Rumah Sakit Umum Bella, karena saya yakin ke depannya juga akan makin banyak banget yang akan dijelasin juga sama dokter-dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Bella terkait hal-hal menarik seperti ini. Nah, tadi kita udah bahas mengenai gejalanya. Ya, kemudian kita juga udah tahu tipe-tipenya. Jadi tipe pertama dan grade 1 dan grade 2 itu biasanya masih dilakukan pengobatan secara Konservatif. konservatif. Yes. Tapi yang udah grade 3 dan 4 itu udah harus melakukan yang namanya tindakan surgical bahkan ya. Yeah. Jadi udah sampai harus dioperasi atau saya dengar di sini juga di Rumah Sakit Umum Bella itu malah ada metode bedah yang saat ini sedang dipakai di Rumah Sakit Umum Bella. Itu biasanya metode pembedahannya seperti apa sih dok yang dilakukan saat ini? Ya, mungkin sebelum Gitu. itu saya bicarakan teknik pembedahan Ah, macam-macam ya. boleh-boleh tuh Ya, dok. teknik pembedahan grade 4 kan bisa juga dengan rubber brain ligation, jadi benjolannya kita ikat Oke. ya. Bisa juga dengan skleroterapi kita suntik ya. Itu Kemudian benjolannya dok. yes, Oh, benjolan. Kemudian diikat atau iya, disuntik. ada juga dengan stapler hemoroidoplasty, stapler Stapler. alat, ada alat khusus yang Saya tahu stapler buat iya kertas dok. Bisa mirip ya? mirip, tapi Mirip ya. staplernya dia didesain khusus supaya eh, Memang untuk pengobatan. pengobatan ini supaya Hmm, dia ambainya selesai. oke. Terus dengan hemoroidektomi, jadi dengan pembedahan konvensional yang biasa dilakukan dengan pembedahan, dibuang, Hmm. kemudian dijahit ya. Oh, oke. Terus yang terakhir ini dengan laser hemoroidoplasty. Jadi Oh, dengan ini yang teknik, terbaru nih dok ya. ya teknik ini salah satu teknik terbaru dan Hmm. banyak keunggulannya. Diantaranya Hmm. adalah meminimalisir waktu perawatan ya. Oh, Yang kedua adalah yang paling penting painless ya. Jadi mengurangi rasa nyeri. nah itu paling penting tuh dok. Recovery-nya juga lebih cepat. Iya. Recovery lebih cepat dan pengerjaannya tadi less pain ya dok Iya. ya. Karena painless banget jadi nggak terlalu sakit. Saya rasa kalau sahabat Bella kalau denger ini langsung tertariknya pasti yang ini nih dok. Ya, karena yang pengobatan hemoroid itu salah satu bedahan yang sakit ya. Walaupun Hmm, kita dengan teknologi yang baru, dengan teknik pengobatan painkiller kita kan banyak, iya iya iya. tetap orang Pasti berasa juga ya dok nyerinya namanya ini yang operasi ya. dia khawatirkan. Hmm, Tapi hmm, dengan hmm. teknik-teknik dengan laser ini ya Hmm, minimal ya, nyerinya sangat minimal. Makanya disebut dengan minimal surgical treatment ya, minimal invasive surgery. Jadi oke. sangat minimal ya, tanpa ada sayatan dan Itu tanpa ada penjahitan. tanpa sayatan dan tanpa jahitan. Jadi memang kalau kita dengar sebagai orang awam, saya kalau dengar kalimat laser itu kesannya udah canggih gitu loh Iya, dok, ya kan? Canggih karena berarti namanya juga laser ya. Jadi pasti ya lebih cepat, bener ya dok? iya. Pengerjaannya juga lebih cepat, Pengerjaan lebih cepat dan waktu perawatan juga pemulihannya ya. lebih singkat, Oh, recovery-nya juga lebih cepat. lebih cepat. Tapi kalau operasi laser apa tadi namanya hemoroidoplasti. Iya. Laser hemoroidoplasti. Ini saya orang awam jadi maaf ya sama Bella kalau ngomongnya salah. Saya nggak mungkin nyanyi dokter kan. Nah dok, kalau laser hemoroidoplasti itu
tadi kan dokter bilang lebih cepat dan sebagainya ya. Itu biasanya kalau orang ke rumah sakit umum Bella pengen dilakukan tindakan laser seperti itu tetap rawat inap atau bisa karena saking cepatnya bisa kayak pulang hari gitu? Iya, tetap ada proses Oh, tetap ada proses rawat paling inap. post operasi kita harus lakukan monitoring ketat. Oh iya Kita harus benar. lakukan evaluasi Oh yang iya walaupun iya. singkat ya mungkin Hmm. 2 hari ya, tapi tetap harus dirawat. Karena Oh, kan oke. tekniknya dengan pembiusan spinal kan, kita kan harus awasi. Oh, jadi Ya, tetap ada pembiusan, terus kemudian recovery-nya tetap relatif lebih cepat. Karena lebih kalau yang cepat, biasa sebelumnya bisa beberapa hari mungkin ya dok, jauh lebih lama. lebih lama ya. Biasanya kan nyerinya ya, Oh iya ya. nyerinya yang sangat dominan sehingga kita biasanya Hmm. memulangkan pasien kalau dia sudah nyaman, nyerinya sudah sangat minimal dan Mm-mm. kita anggap dia di rumah sudah Sudah bisa atasi lah ya aman, dok. nyaman, baru kita pulangkan. Oh, oke Ya, oke. Jadi, nah ini sahabat Bella, ya sahabat Bella udah denger, memang nih luar biasa nih tindakan laser hemoroidoplasti di Rumah Sakit Umum Bella itu sudah ada dan ditangani tadi dokter udah jelaskan, dokter Taufik jelaskan benar-benar painless dan juga cepat dan kemudian recovery-nya juga cepat. Dok, kalau mau ya, tindakan seperti itu biasanya kalau kalau sahabat Bella mau nih, itu apa aja sih yang mesti diperhatikan? Pengajuannya tuh gimana gitu? ya, ya. Tentunya ke rumah sakit dulu ya, Ya, pasti ke rumah sakit. ke poli Ya, dulu. Kan kita harus assessment, ya kan? ya. Kita assessment, kita periksa apakah ini memang hemoroid, Hmm, apakah ini masuk klasifikasi yang memang dianjurkan untuk tindakan. oke. Kalau grade 3, grade 4, ya kita Udah pasti tuh ya, indikasi Dok. medis ya untuk Oke. dilakukan. Iya. Setelah itu ya kita akan cek biasa, toleransi operasi kan Hmm, kita lakukan ya. oke. Eh, Cek lab, darah, Hmm, dan ronsen biasa hmm, normal hmm, ya. hmm, hmm. Jadi dibuat sebelum operasi perioperatif care Oke. seaman mungkin Iya, sehingga pada saat kita lakukan tindakannya juga safety, iya, post operasinya juga safety iya. ya. Karena pada pasien-pasien yang dengan penyakit-penyakit bawaan misalnya Hmm. kita harus rawat bersama dengan penyakit dalam. Oh iya, iya, betul Misalnya itu. dia ada diabetes, kita koreksi dulu gulanya Hmm. dibuat normal, Iya, iya, iya. tensinya misalnya tinggi kita koreksi dulu, Hmm. kita perbaiki dulu. Intinya Pastinya dokter cek perioperatifnya dulu. iya, Oh, intinya perioperatif care, oh. pasien safety, aman, toleransi operasinya baik, kita lakukan. Nah, keren banget kan? Jadi tunggu apa lagi buat Anda yang merasa nih sahabat Bella udah mulai timbul tuh gejala-gejala kayak tadi. Kadang-kadang awam kita nggak ngerti ya dok. Ya, Tapi mungkin pesan dari dokter adalah jangan lupa biasakan juga pola hidup sehat, makanan berserat, jangan kebanyakan main handphone di toilet. Nah itu hal-hal yang mungkin perlu dipahami ya dok oleh sahabat Bella. Dan jika Anda bermasalah, tentunya jangan lupa untuk langsung aja ke Rumah Sakit Umum Bella ketemu dengan dokter-dokter bedah dan tentunya ada dokter Taufik Aziz di sini sebagai spesialis bedah yang sudah menjelaskan kita sesuatu yang luar biasa banget. Di sini saat ini ada yang namanya tindakan laser hemoroidoplasti di Rumah Sakit Umum Bella. Nah, pastikan Anda mendapatkan penanganan yang terbaik karena di sini tadi dokter juga sudah menjelaskan pasti dilakukan pengecekan dulu, analisa dulu terkait Anda secara pribadi karena setiap orang kan beda-beda ya, Dok. Jadi, Anda pasti dapat penanganan yang terbaik di Rumah Sakit Umum Bella Bekasi. So, thank you banget dokter. Ini pembahasan kita nggak berasa udah jadi udah mengalir dalam banget ya. So, saya ucapin thank you dulu sama dokter. Kita nanti ketemu lagi untuk topik yang lain ya dok ya. Nah, buat sahabat Bella, jangan lupa tentunya suka dong dengan channel ini karena channel ini pasti akan memberikan banyak sekali informasi terkait kesehatan. So, jangan lupa untuk subscribe YouTube channel Rumah Sakit Umum Bella, follow IG dan TikTok kita juga di sini. Sampai ketemu.